Oke, hari ini kita bakal menelusuri awal dari salah satu petualangan terbesar yang pernah ada, perjalanan epic Monkey D. Luffy dan bajak laut topi jerami di East Blue. Dengan kata-kata terakhirnya ini, Raja Bajak Laut Goldie Roger bukan cuma menemui ajalnya. Dia justru menyalakan api di hati para pemimpi di seluruh dunia. Kata-katanya ini melahirkan era bajak laut besar, sebuah zaman petualangan tanpa batas yang jadi latar belakang cerita kita. Warisan seorang raja, kedengarannya besar ya, tapi cerita kita ini sebenarnya dimulai dari skala yang jauh lebih kecil. Bukan dengan sang raja di panggung eksekusi, tapi dengan seorang anak laki-laki yang mewarisi mimpinya. Jadi ceritanya, 12 tahun setelah eksekusi Roger, ada seorang anak kecil bernama Luffy yang nggak sengaja makan buah iblis gomu-gomu. Badannya jadi elastis kayak karet, tapi sebagai gantinya, dia jadi nggak bisa berenang. Momen paling krusialnya datang waktu idolanya, bajak laut Shanks, ngorbanin lengannya buat nyelamatin dia. Sebagai gantinya, Shanks nitipin topi jeraminya sebagai janji kalau Luffy bakal ngembaliin topi itu setelah dia jadi raja bajak laut. Nah, 10 tahun kemudian, janji itulah yang mendorongnya buat mulai berlayar. Buat jadi raja bajak laut, jelas nggak bisa sendirian kan? Dari awal banget, Luffy udah tahu persis apa yang dia butuhin. Sebuah kru. Dan dia punya angka yang spesifik di kepalanya, setidaknya 10 orang yang mau ikut dalam petualangannya. Seorang kapten itu ya nggak ada apa-apanya tanpa kru. Jadi, siapa dong yang pertama kali direkrut sama calon raja bajak laut kita ini? Tentu saja, pilihannya sama anehnya kayak dia sendiri. Seorang pendekar pedang dan seorang pencuri. Di kota Shells, Luffy langsung ketemu musuh pertamanya. Dan ironisnya nih, ancamannya bukan dari bajak laut loh, tapi justru dari seorang marinir korup, Kapten Tangan Kapak Morgan, yang mimpin kota dengan tangan besi. Kebalikan total dari apa yang seharusnya marinir lakukan. Nah, di slide ini kita bisa lihat langsung dua visi kekuasaan yang beda banget. Di satu sisi ada Luffy yang ngejar gelar Raja Bajak Laut lewat kebebasan dan persahabatan. Di sisi lain ada Morgan yang kekuasaannya dibangun di atas rasa takut dan kontrol. Ini kayak pertarungan ideologi pertama yang Luffy hadapi dalam perjalanannya. Setelah ngalahin Morgan, Luffy dapat kru pertamanya. Dan disinilah ironinya, orang itu adalah Roronoa Zoro, si pemburu bajak laut yang terkenal. Ternyata kesetiaannya bukan pada hukum, tapi pada mimpinya buat jadi pendekar pedang terhebat di dunia. Sebuah ambisi yang cuma bisa dia kejar kalau dia ada di sisi Luffy. Selanjutnya, kru yang baru terbentuk ini ketemu sama Nami, seorang navigator dan pencuri ulung yang benci banget sama bajak laut. Dia setuju buat kerjasama, tapi cuma untuk sementara waktu. Dan seperti yang bakal kita lihat nanti, dia punya agenda rahasia yang bahaya banget. Oke, sekarang udah ada pendekar pedang sama navigator. Kebutuhan kru berikutnya udah jelas banget dong. Mereka butuh kapal dan butuh orang yang bisa masak buat mereka. Perhentian berikutnya adalah Desa Sirup, tempat mereka ketemu Usopp, seorang penembak jitu berbakat yang juga terkenal suka bohong. Tapi pas desanya terancam, dia buktiin keberaniannya. Hadiahnya bukan cuma Usopp yang gabung jadi kru, tapi mereka juga dapat kapal pertama mereka yang tercinta, Going Merry, yang bakal jadi rumah mereka di lautan. Perjalanan mereka berlanjut ke restoran Laut Barati. Disinilah Zoro harus berhadapan dengan pendekar pedang terhebat di dunia, Dracula Mihawk, yang berakhir dengan kekalahan telak, tapi juga sebuah sumpah baru yang sangat kuat untuk kaptennya. Di Barati juga mereka ketemu Sanji, seorang koki petarung dengan mimpi menemukan lautan legendaris, All Blue. Awalnya dia ogah-ogahan, tapi Sanji terinspirasi sama tekad Luffy yang gak tergoyahkan buat ngebela restoran itu. Momen ini lagi-lagi nunjukin bakat terbesar Luffy, kemampuannya buat nyalain lagi mimpi orang lain dan narik mereka ke sisinya. Tapi, pas kru inti kelihatannya udah lengkap, Nami malah berkhianat. Dia mencuri kapal dan menuju ke tempat berbahaya yang dikenal sebagai Arlong Park. Buat Zoro, Usopp, sama Sanji, ini jelas pengkhianatan. Tapi buat Luffy, ini adalah sebuah misteri. Dia nolak buat percaya kalau navigatornya itu jahat. Jadi dia pimpin krunya buat ngejar Nami, bertekad buat nemuin kebenaran di balik tindakannya. Dan ternyata kebenarannya jauh lebih kelam dari yang mereka bayangin. Nami itu bukan pengkhianat, dia itu tawanan. Selama bertahun-tahun, dia dipaksa kerja untuk bajak laut manusia ikan yang kejam, Arlong, dalam upaya putus asa buat beli kembali kebebasan desanya. Sebuah janji yang emang gak pernah niat ditepati sama Arlong.
Setelah Arlong pakai marinir korup buat nyuri semua uang hasil jerih payahnya, Nami yang udah hancur lebur akhirnya minta bantuan, sesuatu yang selalu dia tolak. Tanpa ragu sedikit pun, Luffy naruh harta karunnya yang paling berharga, topi jeraminya, di kepala Nami. Jawabannya simpel, lugas, dan mutlak. Ini adalah deklarasi perang atas nama temannya, yang secara permanen mengukuhkan Nami sebagai navigator bajak laut topi jerami. Yang terjadi selanjutnya adalah pertempuran besar-besaran. Setiap anggota topi jerami berjuang mati-matian, bukan buat emas atau kejayaan, tapi buat kebebasan navigator mereka. Pertarungan berakhir waktu Luffy ngancurin ruang peta tempat Nami di penjara, yang secara simbolis dan harfiah menghancurkan masa lalunya yang menyakitkan. Dengan Nami yang sekarang resmi dan seutuhnya jadi navigator mereka, bajak laut topi jerami menuju Luge Town, pulau terakhir sebelum masuk ke Grand Line yang legendaris dan super berbahaya. Luge Town, kota awal dan akhir, adalah perhentian terakhir mereka. Disinilah Goldie Roger dieksekusi, dan di sini juga kru kita melakukan persiapan akhir. Zoro dapat pedang baru, Sanji dan Usopp ngisi perbekalan, dan Luffy dia ngunjungin panggung eksekusi yang ikonik itu, bikin perjalanan mereka jadi terasa satu lingkaran penuh. Tapi Luge Town gak ngebiarin mereka pergi gitu aja. Musuh lama kayak Buggy muncul lagi, dan mereka ketemu musuh baru yang tangguh, Kapten Marinir Smucker. Di ambang eksekusi di panggung yang sama dengan Roger, Luffy malah tersenyum. Dan seolah-olah takdir ikut campur, tiba-tiba petir menyambar dan menyelamatkannya. Dengan bantuan intervensi misterius lainnya, mereka berhasil kabur secara ajaib, langsung menuju gerbang Grand Line. Mereka udah berhasil ngumpulin kru inti, dapat kapal, dan ngebuktiin diri ngelawan tiran dan monster. Mereka udah mengubah orang asing jadi keluarga. Tapi semua yang udah mereka lewatin, East Blue, itu baru prolog. Petualangan yang sesungguhnya baru aja mau dimulai.